Maret 2011, dunia dikejutkan oleh berita mengenai gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter yang diikuti oleh tsunami. Bencana alam ini memporak-porandakan kota-kota di kawasan timur laut Jepang. Gempa tersebut adalah yang terbesar dalam 140 tahun terakhir. Diperkirakan bencana ini bisa menelan puluhan ribu korban jiwa. Sedangkan kerugian material diperkirakan bisa mencapai ratusan miliar dolar US. Dan Jepang mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan perekonomiannya. Gempa dan tsunami ini juga menyebabkan kebakaran dahsyat pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima Daiichi. Lebih 100 orang telah tercemar radioaktif yang sangat mematikan itu. Peristiwa ini hanya berselang 2 bulan dari kunjungan saya dan tim untuk meliput program pelatihan kerja JIK di Nagoya, Osaka, dan Tokyo yang selamat dari sapuan gelombang maut tsunami. Saya berharap duka cita yang merundung bangsa Jepang, seluruh jajaran JIK, dan peserta program pelatihan kerjanya yang ada dalam liputan ini cepat berakhir dan mereka semua tabah menghadapi kedukaan ini. Semoga Jepang bisa segera bangkit dari luka yang demikian mengerikan akibat gempa dan tsunami yang terbesar dalam catatan sejarahnya. Jepang adalah negara maju yang tengah menghadapi Super Age Society atau kondisi di mana penduduk lanjut usia berjumlah lebih besar dibandingkan mereka yang berusia produktif. Dilihat dari persentasenya, manusia lansia di Jepang tergolong paling tinggi di dunia. Karenanya, kebutuhan akan caregiver atau perawat kaum lansia sangat tinggi di Jepang. Perawat dari Indonesia cukup disenangi oleh lansia di sana. Karena secara kultural, mereka datang dari keluarga besar yang harus santun dan hormat pada orang tua. Terlebih lagi lansia. Dewi Septiasrini dan Helvandri adalah 2 orang perawat asal Indonesia yang berhasil mendapatkan tempat untuk magang di rumah sakit Eisei. Bahkan keduanya, seperti dilansir sebuah artikel di media massa, mampu menjadi panutan bagi rekan-rekannya karena berperilaku santun dan sabar dalam menjalankan tugas. Nah, sekarang saya mau menemui Dewi yang sedang belajar dengan sangat giat untuk mengikuti ujian nasional perawat di Jepang. Halo Dewi, apa kabar? Halo Pak, kabar baik. Kelihatannya sedang belajar ya? Iya. Jadi kapan ini ujian nasional perawat di Jepang ya? Bulan depan tanggal 20. Oh, tanggal 20, jadi sebentar lagi ya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar, lihat suasana tempat kerjanya Dewi? Sehari belajar berapa jam ini untuk menghadapi ujian nasional?
Kalau di rumah sakit itu 7 jam. Oh. Jadi oleh rumah sakit memang sengaja diberi kesempatan untuk belajar Iya, menghadapi ujian nasional, nggak usah kerja dulu sementara gitu ya. iya. Oh, berat nggak? Berat. Beratnya di mana? Beratnya ya ngerasa beban juga karena dikasih kesempatan untuk tidak bekerja dan hanya belajar saja sampai ujian, tapi tetap dengan menerima pendapatan yang sama setiap bulannya, itu jadi beban buat saya gitu. Kalau misalnya nanti tidak lulus bagaimana gitu. Malu gitu ya? Iya. Karena rumah sakit sudah terlalu baik begitu nggak kira-kira? Iya, begitu. Oh, terus kalau sejauh ini bagaimana peningkatan pengetahuannya Dewi, terutama dalam menghadapi ujian nasional dibandingkan sebelum sampai di Tokyo Oh, atau tahun lalu? Kan di sini sudah tahun ketiga ya? iya, mau masuk tahun ketiga. Iya. Kalau dibandingkan tahun lalu, karena mulai tahun kemarin, bulan pertengahan tahun kemarin itu saya disekolahkan ke semacam kayak bimbingan belajar untuk persiapan ujian nasional. Jadi saya merasa persiapan untuk ujian tahun ini tuh lebih siap gitu dibandingkan yang tahun sebelumnya gitu. Yakin nggak bisa lulus? Kalau ditanya yakin atau enggak, ini aja deh, yakin aja. Yakin ya? Yakin Kalau aja. ujian yang tahun lalu gimana perasaannya? Kalau ujian yang tahun lalu sih memang masih belum yakin, Iya. karena juga ngerasa persiapannya juga belum cukup. Bahasa juga belum ya? Mungkin Bahasa, mau terus baca kanji. ya. Oh iya. Terus sejauh ini bagaimana nih penerimaan staf Jepang ke Dewi? Apakah mereka bersahabat atau judes? Enggak bersahabat. Misalnya waktu saya sedang komunikasi dengan pasien, kemudian saya ada kata-kata yang saya tidak mengerti maksud pasien itu apa, terus saya tanyakan ke teman saya, terus teman saya itu membantu untuk menjelaskan itu maksudnya apa.